Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan paparan secara singkat tentang similarity check dan mengubah skripsi ke artikel. Ini dalam rangka membantu adik-adik mahasiswa untuk mengetahui apa itu similarity check dan bagaimana cara mengubah skripsi ke dalam artikel. Baiklah, yang pertama kita pahami dulu bahwa similarity check itu merupakan cross check saja sebenarnya. Cross check saja atau check and recheck terhadap sebuah karya ilmiah, tulisan ya. Untuk apa itu? Untuk mengecek plagiasi. Apakah tulisan ini menjiplak atau tidak? Gitu. Apakah tulisan ini menjiplak atau tidak? Ya, dengan similarity check ini akan dilakukan pengecekan ya tentang kesamaan atau kemiripan sebuah karya ilmiah terhadap karya-karya lain, karya-karya ilmiah lainnya. Biasanya menggunakan aplikasi tertentu. Lazimnya biasanya aplikasi yang dipakai seperti Turnitin, Grammarly, Blackscan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa dilakukan pengecekan seperti ini? Yang pertama adalah untuk menghindari plagiasi, menjiplak karya ilmiah, dan ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu perlu kita hindari plagiasi ini menggunakan similarity check. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui mutu keaslian sebuah karya ilmiah. Otentik atau tidak, sejauh mana otentisitasnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kebaruan. Kemudian yang keempat untuk membiasakan menulis ilmiah yang khas. Perlu saya jelaskan bahwa karya adik-adik, karya saudara-saudara itu akan di mapping ya. Akan dipetakan posisinya ada di mana. Nah, dengan menggunakan similarity check ini, karya adik-adik akan kelihatan kebaruannya, kekhasannya. Adapun standar plagiasi itu umumnya lebih kecil dari 25% ya. Di angka 10% itu sudah sangat bagus. Ini artinya kalau 25% bahwa 25% tulisan saudara dipandang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan tulisan karya orang lain. Ini fungsinya similarity check ya. Jadi ini menjadi penting selain untuk kepentingan kita sendiri juga untuk kepentingan orang lain. Kemudian langkah yang lazim dilakukan ya adalah nanti mahasiswa akan mengumpulkan file dalam bentuk Word dari bab pendahuluan sampai dengan bab kesimpulan dan dibuat secara terpisah. Nanti dikirim ke LPPM atau ke tim yang ditunjuk. Kemudian nanti LPPM atau tim itu akan mengecek bab per bab ya, sehingga diketahui pada posisi bab mana terindikasi kemiripan atau kesamaan karya yang lebih besar dari 25%. Idealnya memang lebih kecil ya. Kalau lebih besar itu patut diindikasi bahwa ada plagiasi. Oleh karena itu karya yang semakin besar prosentasenya itu justru lebih buruk ya. Misalkan karya saya kemudian saya
similarity check ternyata 80% misalkan. Ini karya yang diindikasi kurang bagus. Dan tentunya jika ini dilakukan dalam sebuah forum yang resmi, ya itu tentu akan diminta untuk revisi, diminta untuk perbaikan. Perbaikannya melalui apa? Perbaikannya itu melalui apa yang disebut dengan parafrase. Parafrase itu pada intinya adalah upaya perbaikan, yaitu dengan cara mengubah kalimat atau pernyataan yang mirip dengan cara mengubah diksinya, pilihan katanya. Biasanya disarankan sesuai kekhasan penulis. Ya, setiap orang pasti punya kekhasan bahasa sendiri-sendiri. Ya, dan ini justru ingin kita kita tampilkan, kita munculkan, sehingga setiap mahasiswa punya kekhasan dalam menulis karya ilmiahnya. Kata-kata misalkan menjelaskan, menjabarkan, mendeskripsikan, menerangkan, itu ada kekhasan sendiri-sendiri bagi orang. Menyusun kalimatnya juga punya kekhasan sendiri-sendiri. Dan ini justru yang penting untuk ditampilkan dalam sebuah proses karya ilmiah ya, atau upaya-upaya parafrase. Kemudian bab yang sudah diparafrase nanti akan bisa dicek kembali apakah similarity hasil persentase similarity check-nya itu menurun atau tidak gitu ya. Misalkan yang tadinya 60% ternyata turun jadi 20% misalkan. Itu kan upaya parafrase yang bagus ya. Nah ini arahnya nanti LPPM berharap agar nanti seluruh hasil pengecekan ini menjadi lampiran saat ujian munaqosyah. Sehingga ketika ujian munaqosyah, ujian skripsi, ujian tesis, hasil similarity check ya itu dilampirkan untuk memudahkan kerja-kerja adik-adik. Ya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti terkait dengan mengubah jurnal nanti kita akan bicarakan di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.